Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarul Ramadan. Ingin dari tadi saya menunggu tentang pembahasan tentang Wali Songo. Dari tadi belum keluar penjelasan Wali Songo, jadi belum paham tentang sejarah Wali Songo, datangnya Wali Songo atau apa itu. Mohon dijelaskan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, monggo. Adik, untuk sejarah Wali Songo secara rinci itu Kiai Salim, ya, namanya Kiai Salim. Jadi Kiai Salim untuk mengetahui sejarah Wali Songo secara rinci, ya, bisa kita tanyakan kepada beliau, tuan guru kita. Ya, saya kan orang Aceh, ya, tidak begitu menguasai secara rinci terkait seluk-beluk sejarah detail daripada Wali Songo. Ya, yang saya pahami secara global yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi untuk mengetahui secara detail, pelajarilah kepada orang-orang ahli sejarah, tanya kepada orang tua kalian, ya, atau datang ke perpustakaan Cirebon, cari tahu tentang sejarah Cirebon, wali-wali di Cirebon, ya, wabil khusus Sunan Gunung Jati. Jelas kira-kira? Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumutan Tengku Torik, nama saya Doa Hajar dari Bondowoso, cuma sudah diputar. Alhamdulillah, T1 begini. Pertanyaannya apa ya, sederhana. Tes DNA itu sebenarnya singkatan bahasa Inggris atau darah nadi anak atau bahasa apa atau gimana itu? Nah, ini kan kebanyakan jangan sampai anak santri ini buta huruf. Nah, itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Satu langsung. DNA itu bukan ahlinya saya. Ya, apa singkatan DNA itu saya nggak paham. Namun saya paham dalam kaidah yang saya pernah pelajari, ya, itu kalau zaman dulu sebelum muncul teknologi semacam ini, kalau nggak salah namanya kiafa. Orang itu kayak pernah dengar nggak, ngelamar telapak tangan, ya, telapak kaki, itu sebetulnya bukan ilmu apa namanya, bukan sihir, bukan, itu termaksud ilmiah. Jadi ada satu pengetahuan zaman dulu yang bisa membaca garis kaki, ya. Contoh dulu ada Nabi kita Muhammad SAW itu punya anak angkat, nama anak angkat itu saya lupa. Ketika dia tidur, ada seorang ahli kiafah memandang telapak kakinya. Dia lihat urat yang ada di telapak kakinya, lalu dia bilang, bagus jalur anak ini, katanya, bukan anak dari hasil zina. Senang Nabi, tetapi Nabi tidak memberikan satu kebolehan secara detail, hanya sekedar seperti itu. Jadi ulama akhirnya berbeda pendapat terkait persoalan tersebut. Namun kalau untuk meneliti
wajah, kemiripan wajahnya untuk mengarah kepada bapaknya, anak siapa dia, selama tidak menimbulkan fitnah, itu bisa menjadi hukum wajib dalam suatu kejadian gitu. Namun sekarang misalkan DNA yang kita tahu sekarang, tes DNA lah, ada perselisihan antara dua orang suami dan istri, kan gini loh, ada seorang suami istri, begitu anaknya lahir bapaknya hitam ya, hidungnya pesek ya, jelek lah katanya ya, tidak ganteng ya. Tapi anaknya kok lahir hidungnya mancung, mukanya kayak Arab gitu, kan curiga tuh bapaknya, curiga nggak? Lah ini anaknya kok lahir banget sama gua, lu orang mirip sama gua orang mirip kan. Gitu. Akhirnya berantem lah itu, jangan-jangan lu ngapain ini gitu kan. Enggak apa-apa, emang anak kita berdua katanya. Orang mungkin sama lu orang mirip, sama gua nggak mirip. Nah, bertengkar lah orang itu ya kan. Nah akhirnya untuk uji kebenaran, kedua belah larilah ke konsep tes DNA. Itu yang saya pahami, tapi untuk rincinya ya saya nggak ngerti itu ya. Tanya kepada ahlinya, kan ada di Al-Quran kan disebutkan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya, ahli ilmu, artinya ahlinya lah di bidangnya. Jikalau tidak tahu kamu paham tak? Jadi kalau nanya soal agama jangan sama tukang bakso. Betul-betul? Iya. Belajar Quran jangan sama orang nggak bisa Quran. Ya. Belajar Qori sama ahli kiro. Jangan belajar Qori sama yang kayak kita belajar Qori cuma lihat di kaset, dengerin imam. Ditanya bayat apa itu, nggak tahu. Orang nggak belajar sama ilmu sama ahlinya belajarnya sama mendengar. Ya dengarlah Muhammad, dia ikuti dia. Habis nafas, orang nggak belajar. Betul-betul. Jadi belajar ilmu sama orang yang punya kemampuan ilmu. Betul-betul. Jangan belajar komputer sama ustaz. Orang kenal kan ajarin saya komputer, dia bisa apa yang diajarin. Betul-betul. Artinya saya tidak akan menjawab yang saya tidak tahu, karena ketika saya berusaha menjawab sesuatu yang tidak saya tahu, seakan-akan saya tahu, saya namanya pendusta. Jadi akan mengakibatkan fatal bagi saya. Biarpun saya dikatakan tidak punya ilmu tinggi, la ba'sa bagi saya, karena bukan ketinggian ilmu yang saya butuhkan, tetapi manfaat ilmu dari guru yang saya dapatkan. Jelas ya? Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Teguh Qori. Saya Firman, asli dari Murtabada. Mengenai tadi tentang kerajaan Samudra Pasai, raja pertamanya itu kan masih keturunan Syekh Abdul Qadir. Lebih tepatnya itu pada tahun berapa ya? Tentu barangkali ada kesamaan, soalnya leluhur kita dari sini juga ada yang dari Irak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Soal ketepatan waktu pada tahun berapa, ya itu berarti kita harus mengkaji ulang terkait jalur waktu berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Artinya saya juga belum memiliki data konkret terkait sejarah tahun berdirinya Samudra Pasai. Yang saya pahami adalah informasi sejarah yang secara global menerangkan bahwa Sultan
Malikus Saleh itu punya ayah bergerak Sultan Malikul Kamil. Nah, Sultan Malikul Kamil ini adalah awal pertama yang mendirikan Kesultanan Malikus Saleh, yang kemudian kerajaan tersebut dikenal dengan Kerajaan Malikus Saleh oleh anaknya. Di Aceh disebut kalau nggak salah dengan Merah Gajah. Jadi adapun keberadaan di tahun berapa, ya bisa gitu mudah itu. Ini tinggal kita cari informasi, insya Allah ketemu. Yang paling penting dalam hal ini adalah bahwa negara Indonesia mengadopsi lambang-lambang Malikus Saleh. Di antaranya Garuda Pancasila, itu burung Garuda itu adalah bendera kerajaan Malikus Saleh. Gitu. Jadi mohon dipahami kemampuan saya dalam menjawab. Memang saya bukan ahli sejarah, tetapi saya orang yang mempelajari kaidah-kaidah ilmu nasab, yang saya mungkin bisa menjelaskan kaidah ilmu nasab sesuai dengan kemampuan saya yang standar, begitu ya. Namun kalau terkait masalah sejarah secara global oke, tetapi secara khususnya itu ya kita itu mudah zaman sekarang, tinggal kita pelajari daripada catatan-catatan sejarah yang sudah ada, begitu. Tadi Tuan bilang ada dari Irak, bagaimana maksudnya? Ada itu saya syarikin. Oh, Di sini ada Syekh Syarifai, Syekh Syarifai. kenalnya Buyut Syarikin, itu asalnya. Oh, Irak. Nah, di Aceh itu ada yang asal dari Irak, itu Tengku Cik Tanah Abe. Nah, sampai pernah enggak? Tapi di Al-Baghdadi, Irak Al-Baghdadi ya. Tengku pernah enggak dulu waktu kecil-kecil ngaji juz amma? Nah, itu penulisnya Tengku Cik Tanah Abe. Yang dulu kita ngeja kan ngeji? Itu yang ngarang loh. Jadi bukan orang Yaman, ya. Jangan nanti diklaim punya orang Yaman. Jadi kita ngejak aja. Kalau di sini gimana ngejaknya? Alif. Nah gitu ya. Kalau Aceh tarik ketik lagi. Alih hati bareh, alih bareh, alih jiko bareh, a i u. Alhamdulillah. Nyari malu aja dulu ya. Alih jipola mati bareh, al haji pomi mati bareh, ham du jiko bareh, da jiko bareh, du alhamdulillah gitu. Baju bare dua, ban bayi bare dua, bin baju ko bare dua, bun ban bin bun. Itu zaman kita kecil tuh begitu kan? Sama ya. Cuma cara ngejaknya saja yang berbeda. Nah, itu metodologi itu. Nanti ujungnya wassalamu, kan gitu ya. Nah, itu yang mengkaryakan itu adalah ulama Aceh yang namanya Tengku Cik Tanah Abe. Ya, itu Al-Baghdadi beliau. Dulu sejarah karomahnya, beliaulah salah satu ulama yang mampu menangkap bom yang ditembak sama Belanda, dibuang ke danau Laut Tawar. Itu terkenal itu sejarah karomah itu. Bom ditangkap, dibuang ke danau. Itu karomah ulama-ulama kita dulu. Jadi harus kita belajar mulai sekarang, termasuk saya ya. Marilah kita pelajari karomah-karomah Wali Songo. Jadi dalam setiap dakwah sampaikan karomah-karomah Wali Songo, ya, sampaikan karomah-karomah ulama Nusantara. Jangan setiap kita tahu karomah orang Yaman. Bayang dalam satu hari 70 kali mi'raj. Hebat juga ya. Kalau yang dimaksud mi'raj cuma 70 kali, yaitu adalah sholatnya, paham kira-kira? Maka Kiai Mama Gelar itu 500 kali mi'raj dalam setiap malam. Mama Gelar itu sholat sunnah. Mama Gelar sholat sunnah 500 kali. Mama Gelar Cibeber.
Tuan Cibubur Cianjur. Begitu. Saya dapat riwayat ketika saya pernah tinggal di Cempaka, Cibubur. Ya, itulah banyak banyak karomahnya, termasuk karomahnya Tuan Syekh Khalil Bakalan waktu berdebat di Makkah soal masalah kepiting sama rajungan. Coba cari informasi. Subhanallah. Jadi banyak karomah-karomah ulama-ulama kita yang nggak pernah ada yang menyampaikan, sehingga kita anggap kesannya ulama kita nggak punya karomah, nggak punya keilmuan yang tinggi. Syekhuna Tuan Syekh Al-Bantani itu pernah menemukan Utsman bin Yahya yang dipanggil Habib Utsman bin Yahya itu dengan masjid yang nggak sesuai kiblat. Ya, di debat sama Syekh Nawawi Al-Bantani, saking nggak mengalahnya, ya namanya orang Arab susah orang Arab. Ya, ya kan, udah ngeliat diskusi sama saya kan? Belum diomongin gitu ya, ujung-ujung diam saudara, saya pantang ditunjuk itu. Dah akhirnya pakai keramat lah Tuan saya Tuan saya Nawawi Al-Bantani. Nih kakang, kalau bahasa kita nih, coba perhatikan di sini saya nih, apa namanya ini, dengan baju saya. Begitu dilihat tepat di sini arahnya kiblat. Minta maaf sama Tuan saya Nawawi Al-Bantani. Maka zaman dulu tuh masjid-masjid itu rata-rata depan mimbar imam kan bolong ya. Ya, itu dianggap itu apa namanya? Lubang tangannya apa? Senar Banten. Banyak karomah-karomah ulama kita Nusantara. Dalam satu riwayat, apakah itu sahih apa tidak? Saya pernah dengar seorang kiai bercerita bahwa ketika Syekh Nawawi iseng waktu di Mekah, kan beliau termasuk imam Masjidil Haram dulu, itu disingit kopiahnya, Ka'bah mirip gitu. Itu kata guru, benar atau tidak wallahu a'lam, itu karamah ya. Tapi intinya satu-satunya ulama Nusantara yang ketika ba'da sholat maktubah itu berdoa bukan pakai bahasa Arab, bahasa Banten. Siapa dia? Tuan Syekh Nawawi Banten. Paham kira-kira? Nah, jadi seperti itulah kurang lebih tuan-tuan ya. Gimana dia?